Di laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berperang melawan para perampok ikan. Susi punya jurus ampuh, menenggelamkan kapal-kapal yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Sebuah langkah berani dari seorang menteri. Inilah aksi Menteri Susi Pujiastuti dalam memerangi illegal fishing di sepanjang tahun 2015. Langkah penenggelaman kapal pencur ikan oleh Menteri Susi ini diambil untuk membuat jera para perampok ikan. Maklum, akibat aksi illegal fishing itu negara dirugikan hingga 300 triliun rupiah per tahun. Aksi paling teatrikal terlihat pada 20 Mei 2015, persis saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sedikitnya ada 41 kapal yang ditenggelamkan secara serentak. Kapal asing yang ditenggelamkan berasal dari Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. 22 kapal asing ditenggelamkan di perairan Rinai, Kepulauan Riau. 11 kapal di perairan Belitung, Sulawesi Utara. 6 kapal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. 1 kapal di perairan Belawan, Sumatera Utara. Dan 1 kapal di perairan Idi, Aceh. Kapal-kapal pelaku illegal fishing. Pada hari ini, tanggal 20 Mei, sesuai dengan Hari Kebangkitan Bangsa, kita jadikan momentum Hari Kebangkitan Maritim Indonesia. Di bawah Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan memang tampak lebih punya harga diri. Susi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi lintas instansi. Karena di sini sudah semua unsur ada, itu tidak ada lagi pengadilan proses yang mencapai bulan-bulan atau bahkan tahunan nggak selesai-selesai inkrahnya, karena semua ada di dalam. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan setidaknya telah menenggelamkan lebih dari 100 kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Sebuah langkah berani dari seorang menteri. Kasus lain yang kami soroti adalah penetapan Dirut Pelindo II Erjelino sebagai tersangka. Erjelino yang oleh banyak kalangan dinilai berkinerja kinclong, ternyata harus dilengsarkan oleh Menteri BUMN akibat tersandung dugaan korupsi pengadaan 3 key container crane di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Simak selengkapnya catatan kami berikut ini. 28 Agustus 2015, penyidik Bareskrim Mabes Polri menggeledah ruang kerja Dirut Pelindo II Erjelino. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane yang dibeli PT Pelindo II pada 2013. Lino memprotes cara kerja polisi dan mengancam mundur karena kerjanya terganggu. Ibu ini udah telepon Kapolri, tapi terus terang saya, ini kalau ini contoh nggak baik untuk negeri ini, Pak. Kasih tahu Presiden, Pak, kalau jalan seperti ini saya berhenti besok. Ya. Saya sama sekali disappointed. Ya. Iya, saya sama sekali disappointed. Penyidik menyebut tindakan kepolisian ke pelabuhan ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi yang marah melihat dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan begitu lama. Dan perlu saya sampaikan, kalau sudah sulit, ya, bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku di lapangan yang saya copot, bisa juga menterinya aja saya copot. Pasti kalau saya kerja. Lino sendiri berulang kali dilaporkan Serikat Pekerja JICT dengan dugaan korupsi terkait perpanjangan konsesi JICT dengan Hutchinson Port Holdings atau HPH untuk tahun 2019 sampai 2039. Konon nilainya mencapai 215 juta dolar Amerika Serikat. Saat ini pertanyaan kita buat apa dijual lagi, urgensinya seperti apa? Jadi ini harus masuk akal. Kita tahu sendiri Pelindo saat ini kalau dibilang nggak punya duit, dia punya duit. Dia habis menerbitkan global bond sebesar 1.6 billion US dollar atau angkanya sekitar 22 sampai 23 triliun. Kenapa dengan hutang yang sedemikian banyak, kemudian aset-asetnya juga dijual juga. Utang itu baru bisa lunas 30 tahun ke depan. Lino juga harus berhadapan dengan Pansus Pelindo II yang dibentuk DPR.
Bahkan Ketua Pansus terang-terangan menyebut rekomendasi agar Lino dicopot. Pansus sangat merekomendasikan untuk segera memberhentikan Dirut Pelindo II. Lino sendiri menyebut tak sepeser pun korupsi dalam pengadaan krain di perusahaan yang dipimpinnya. Pak, asumsi apa yang membuat Anda mengatakan bahwa ini tidak ada pidananya? Ini ya, saya merasa bahwa saya ngerjakan semua itu sesuai dengan governance yang benar, prosedur yang benar, cara-cara yang benar, cara-cara yang profesional, ya. Sehingga saya yakin apa yang saya kerjakan itu benar. Jumat 18 Desember, kabar mengejutkan datang dari KPK. Menjelang akhir masa jabatan pimpinan KPK, mereka mengumumkan status Lino sebagai tersangka dalam kasus berbeda, yaitu pengadaan 3 kontainer krain. KPK dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan kue kontainer krain di Pelindo 2 tahun 2010 telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan RJL, Direktur Utama PT Pelindo 2 Persero, sebagai tersangka. Banyak kalangan menilai Pelindo 2 berkinerja kinclong selama ditangani RJ Lino. Tapi status hukumnya sebagai tersangka menyebabkan Lino diberhentikan dari jabatannya sebagai Dirut Pelindo 2 oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam spesial program akhir tahun Timeline Bidang Hukum. Atas nama segenap kru dan redaksi Berita 1 News Channel, saya Rika Amru mengucapkan selamat tahun baru. Sampai jumpa.